Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan kepada saya untuk saya boleh berbagi firman dan pengalaman di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Budi bersama dengan Ibu Tabita untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tema yang diberikan kepada saya untuk saya bisa bagikan pada pagi hari ini dan saat ini adalah sesi yang ketiga. Tema yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, yaitu bagaimana kita memiliki hati nurani yang tulus dan ikhlas. Tadi di dalam sesi yang pertama saya membagikan bagaimana kita memiliki hati yang tulus dan ikhlas untuk menghadap kepada Tuhan. Dan pada sesi yang kedua, saya menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki hati yang tulus dan ikhlas di dalam hubungan kita, di dalam keluarga. Pertama-tama di dalam pernikahan kita, kita sebagai suami atau istri atau anak-anak terhadap orang tuanya. Dan di dalam sesi yang ketiga ini, saya akan membagikan bagaimana kita bisa hidup dengan hati yang tulus dan ikhlas, bukan saja kepada Tuhan, bukan saja di dalam keluarga kita, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita bekerja dan di mana kita melayani, atau masyarakat di mana kita bergaul. Sebab saat ini dunia sedang menantikan kesaksian dari Tuhan melalui anak-anaknya. Dan saudara sekalian sangat dibutuhkan oleh Tuhan untuk bisa memberikan kesaksian tentang Tuhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga walaupun mereka tidak melihat Tuhan, tapi mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan jamahan Tuhan melalui saudara sekalian. Marilah kita mulai membaca ayat yang kita akan bahas pada pagi hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh, karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Satu ayat yang pendek tapi dengan pengertian yang sangat mendalam. Karena kita bisa memiliki hati yang tulus dan ikhlas yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Tanpa Kristus diam di dalam hati kita, tanpa penebusan yang Dia telah lakukan untuk menanggalkan tubuh dosa kita, maka hati nurani kita biasanya dipenuhi dengan atau kejahatan, atau rencana yang tidak baik, atau pemberontakan, atau sakit hati, atau kepahitan, iri hati, pertengkaran, keinginan akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan hawa nafsu. Hanya di dalam Tuhan kita bisa memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Karena apa saudara? Sebab kalau kita membaca di dalam Kolose pasal yang kedua, mari kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11, di sini dikatakan, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita mengenal bagaimana kata sunat pertama diberikan, yaitu pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham menjelang kelahiran anaknya yang tunggal yang akan menjadi bapak dari seluruh bangsa. Dan pada waktu Allah mengadakan sunat dengan Abraham, saudara bisa membayangkan Allah yang Maha Kuasa mengadakan perjanjian dengan manusia bahwa Abraham akan diberkati bersama dengan seluruh anak cucunya, dan dia akan memberikan tanah perjanjian kepada dia. Itu sunat di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, sunat itu yang telah diikuti secara lahiriah oleh kaum Israel sampai pada hari ini, dan sampai pada hari ini pun orang Yahudi masih melakukan itu. Tetapi kita yang bukan Yahudi, kita yang disebut bukan umat, tapi Tuhan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Kita yang bukan umat, kita dijadikan umat yang dikasihi. Kita yang hidup di dalam dosa, yang seharusnya hanya dihukum,
kita diselamatkan oleh karena dia. Sebab dia telah mengalami satu penderitaan, merupakan suatu penyunatan di mana seluruh tubuh kita, tubuh dosa kita dimatikan di dalam kehidupannya dia waktu dia tergantung di atas kayu salib. Orang berpikir bahwa dia terkena tulah, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 53, sepertinya dia terkena tulah, tapi mereka tidak tahu bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pemberontakan kita yang ditanggungnya, sakit penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya di atas tubuhnya. Allah menjadikan Yesus menjadi manusia untuk menebus seluruh dosa kita. Dan dia harus mengalami satu penderitaan jasmani yang luar biasa, sampai dia harus mencurahkan seluruh darahnya untuk menebus kita. Dan kita hanya beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita itu harus juga meneguhkan iman kita. Memang ada mereka yang terpanggil untuk mengalami penderitaan secara jasmani, tetapi saat ini kita mungkin terpanggil untuk mengalami penderitaan secara rohani. Kita akan melihat contoh yang Tuhan akan berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan tulus ikhlas di tengah-tengah masyarakat yang saat ini mungkin menyusahkan kita, menyudutkan kita, memfitnah kita, atau membenci kita. Marilah kita mau membaca firman Tuhan yang akan kita lanjutkan dari Kolose 2 ayat 11 dan 12. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus mati dan seluruh tubuh yang berlumur darah itu untuk menanggung seluruh dosa kita, tubuh dosa kita di atas tubuhnya, dia menanggalkan tubuhnya supaya dia bisa mengambil seluruh dosa kita di atas tubuhnya, sementara untuk kita, sehingga jika kita mau mati bersama dengan dia, mematikan tubuh dosa kita bersama dengan dia, maka dia berjanji bahwa dia membangkitkan, di dalam kebangkitannya kita juga bangkit menjadi seorang yang baru. Kita dipindahkan dari kerajaan yang gelap masuk dalam kerajaan yang terang. Kita dipindahkan dari kerajaan maut masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, di mana terdapat kehidupan. Tetapi untuk itu kita harus mau juga untuk menanggalkan tubuh dosa kita bersama-sama dengan dia di atas kayu salib. Dan pada waktu kita memberikan diri kita dibaptis, itu seperti kita memberikan diri kita dikubur bersama-sama dengan dia di dalam kolam baptisan itu, sehingga pada waktu kita bangkit, maka kita bangkit sebagai manusia yang baru. Tetapi itu tidak terjadi hanya satu saat. Kita harus menjaga hati kita, kita harus menjaga kekudusan kita, kita harus menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupannya. Sebab Tuhan berkata dalam perjanjian baru, dia berkorban untuk kita, tetapi kita harus juga rela untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kepada dia, dan kita mau dituntun oleh Rohnya untuk masuk dalam satu kehidupan yang kudus, yang terus-menerus akan dibersihkan sehingga kita tidak cacat dan celah. Marilah kita melihat bagaimana Tuhan juga mengatur hubungan kita di dalam masyarakat. Mari kita mau membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 24. Saudara juga bisa membaca isi dari pasal ini di dalam kitab Efesus, di mana di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus, sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara bisa melihat di ayat ini, jika kita mungkin bekerja di dalam satu perusahaan atau kita di dalam suatu pelayanan, kita mungkin memiliki atasan. Kalau kita memiliki seorang di atas kita yang pada siapa kita harus bertanggung jawab, kita harus melayani, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan saja untuk menyenangkan mereka, sebab mereka hanya bisa memberi kita upah secara jasmani, mungkin gaji atau persembahan di setiap akhir bulan. Tapi jika kita
melakukan itu karena Kristus, dan kita melakukan bersama-sama dengan Kristus, maka Dia akan memberikan upah juga kepada kita. Saya akan memberikan contoh. Misalnya saya punya seorang pembantu. Seorang pembantu pada waktu saya hadir di rumah, maka dia mengerjakan semua pekerjaannya. Tetapi pada waktu saya pergi, dia tidak bekerja. Dan dia hanya melakukan sesuatu yang ya mungkin dia tidak berbuat apa-apa. Dia melakukan hanya sebagai pekerjaan. Tapi saya memiliki seorang pekerja yang sangat sederhana, seorang pembantu rumah tangga yang tidak termasuk pandai. Tetapi, atau saya juga mempunyai seorang pekerja laki-laki yang kelihatannya sangat tidak pandai. Tetapi kalau saya pergi walaupun saya tidak ada, dia tetap melakukan pekerjaannya. Tanpa saya mengetahui, dia tetap melakukan pekerjaannya. Tanpa saya minta, setiap kali saya menyuruh dia membeli sesuatu, dia selalu datang dengan saya dengan penuh integritas. Dia berikan bonnya, dia berikan kembalinya. Sangat beda sekali, bukan? Kalau kita bekerja mungkin di dalam perusahaan, kita bisa mencuri waktu, kita bisa, atau kita bisa mencuri uang, atau kita bisa mencuri barang-barang, atau mungkin kita mengkorupsi, mengambil barang yang bukan hak kita. Itu berarti kita tidak melakukan dengan tulus ikhlas. Tetapi kalau kita melakukan dengan tulus ikhlas, walaupun manusia tidak melihat kita, walaupun manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, walaupun manusia tidak menghargai apa yang kita lakukan, tapi ketahuilah Tuhan menaruh matanya di atas saudara. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara lakukan bagi dia, saya punya seorang pembantu yang sangat sederhana, tapi pada waktu dia meninggal, Tuhan mengangkat dia ke surga, ditunjukkan rumahnya di surga, karena dia melakukan itu seperti melakukan kepada Tuhan. Juga di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu bagaimana hubungan kita seorang dengan yang lain. Bagaimana saudara melayani orang yang saudara layani. Apakah saudara melayani mereka itu karena ya saudara terpaksa, karena saudara harus bekerja di dalam pelayanan itu, saudara harus melayani dengan terpaksa, atau saudara melayani hanya dengan mengharapkan satu imbalan. Atau saudara melayani karena tidak ada pekerjaan yang lain. Ataukah saudara melayani dengan hati yang ingin berbuat sesuatu karena Tuhan, saudara merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Pada waktu Tuhan memanggil saya di dalam pelayanan, saya harus meninggalkan semua pekerjaan saya yang sebelumnya memberikan banyak keuntungan kepada saya. Saya mendapatkan uang begitu banyak dari pekerjaan saya, tapi satu ketika Tuhan memanggil saya untuk melepaskan pekerjaan saya, dan akhirnya saya harus bekerja untuk melakukan sesuatu yang bukan mendapat pujian. Kalau di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan saya dulu, saya mendapat pujian, saya mendapat penghargaan, saya mendapatkan uang yang banyak. Tetapi justru pada waktu saya mulai masuk di dalam pelayanan, terutama melayani orang miskin, bukan pujian yang saya dapatkan, tapi yang saya dapatkan adalah fitnahan, ada dianggap hal-hal yang sejak saya dituduhkan hal-hal yang tidak baik. Tapi saya katakan, Tuhan, saya melakukan ini bukan untuk siapa-siapa. Saya melakukan karena Engkau memanggil saya untuk melayani orang miskin yang berharga di matamu. Pada saat saya harus mengunjungi penjara dengan mereka yang sudah ditentukan untuk orang penjara yang dihukum mati. Untuk saya, kalau saudara pikirkan, saya harus ke penjara mengunjungi seseorang, misalnya seperti Bapak Prayit yang dulu sudah ditentukan untuk dihukum mati. Untuk apa keuntungannya? Tapi saya hanya pada waktu itu saya lakukan. Saya katakan, Tuhan, saya begini karena saya mengunjungi Engkau. Bukankah Engkau berkata pada waktu aku di penjara, Engkau merawat aku? Kalau aku melayani orang yang miskin, Tuhan, karena aku melihat Engkau mengasihi mereka. Dan bukankah aku harus mengasihi mereka karena Engkau mengasihi mereka? Apapun yang saudara lakukan, pekerjaan sekecil apapun yang saudara lakukan, kalau saudara lakukan itu seperti kepada Tuhan, maka dari Tuhan saudara akan mendapatkan upahnya. Tapi bagaimana hubungan saudara dengan sesama pelayan? Marilah kita mulai membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga.
kalau kita melayani bersama-sama dengan tim kita sekalian. Jangan dikira bahwa melayani itu juga mudah. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman atau perseteruan yang sebenarnya tidak Tuhan kehendaki. Sebab kalau kita tadi membaca di dalam Kolose, waktu kita harus menanggalkan manusia jasmani kita, di dalam Kolose pasal yang kelima ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, apakah masih ada roh percabulan itu di dalam hati atau pikiran kita? Jagalah hati kita, pikiran kita, pendengaran kita dari segala sesuatu yang cabul, yang saat ini sedang merajalela di dunia. Mungkin saudara katakan, oh tidak, saya tidak lagi melakukan percabulan, saya tidak lagi melakukan kecemaran, atau saya tidak lagi melakukan hawa nafsu. Atau ayat yang ke-20 di sini katakan penyembahan berhala. Oh tidak, saya tidak melakukan sihir. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan perseteruan. Apakah saudara masih berseteru satu dengan yang lain? Maksudnya berseteru apa? Saya tidak mau berbicara dengan saudara ini, atau saudara karena saya tidak suka dia ini orangnya seperti ini, orangnya banyak sekali kekurangannya, saya tidak suka dia. Walaupun dia teman sepelayanan, tapi saya tidak suka dia. Dan saudara sering bertengkar dengan dia. Bukankah ini termasuk salah satu yang mengatakan perseteruan? Kalau masih di antara kita itu ada perselisihan, berarti kita masih hidup sebagai manusia duniawi. Ataukah ada iri hati? Saudara tahu iri hati itu jika disimpan dan tidak cepat kita keluarkan, maka iri hati itu bisa menimbulkan kebencian. Ingatlah Kain yang pertama kali dia melihat Habel, dia hanya iri hati. Sesudah itu, step berikutnya, dia mulai marah. Dan waktu dia marah, Tuhan sudah menegur dia. Mukamu marah, kalau engkau marah, maka depan pintu. Iri hati menimbulkan marahan, kemarahan menimbulkan kebencian. Dan walaupun kita tidak melakukan pembunuhan secara jasmani, tapi Tuhan mengatakan jika engkau benci, itu juga engkau sudah membunuh. Jika engkau benci, maka engkau tidak jalan di dalam terang, tapi engkau jalan di dalam kegelapan. Atau amarah. Kalau saudara mungkin ada orang yang menyebabkan saudara marah, ini adalah pergumulan kita sehari-hari, bukan? Kita dituduh sesuatu yang kita tidak lakukan, kita difitnah, kita diolok, mungkin kita bisa marah dan katakan boleh marah, tapi kamu harus mengampuni, dan kemarahanmu itu harus sampai matahari terbenam juga sudah harus hilang. Itu satu pergumulan saudara, tidak mudah untuk kita bisa menahan kemarahan kita jika orang berbuat jahat kepada kita. Tapi ini adalah contoh dari Tuhan yang pada waktu dia dimaki, dia tidak membalas dengan maki. Waktu dia dianiaya, dia tidak membalas, tapi dia menyerahkan semua kepada hakim yang adil. Di sini dikatakan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan selainnya. Tuhan tidak menghendaki itu semua, tapi Tuhan mau kita mengenakan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri. Jika kita harus menderita karena kita mengikut Yesus, atau jika kita harus menderita karena kita melakukan suatu pelayanan kepada Dia, maka itu adalah kasih karunia. Sebab untuk itu kita dipanggil, untuk itu kita dipanggil untuk masuk di dalam penderitaannya. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-21, karena untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia menyerahkan kepada Dia, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi sesuatu dengan adil. Saudara melihat tidak mudah untuk saudara mentaati kehendaknya. Pada waktu Tuhan panggil untuk saya dimasuk di dalam pelayanan, saya sangat ingin melayani Tuhan.
tetapi begitu banyak tantangan yang saya harus hadapi. Karena suami saya adalah seorang pengusaha dan saya merasa terpanggil oleh Tuhan. Itu berat saudara. Saya terpanggil karena Tuhan sembuhkan saya dari penyakit saya yang tidak tersembuhkan. Ada satu pergumulan yang luar biasa. Sementara sebagai seorang istri, saya harus taat kepada suami saya. Sementara suami saya melarang saya untuk tidak pelayanan dan saya harus taat. Dan waktu saya ingin mentaatinya, dan tubuh saya tidak tahan, sehingga tubuh saya itu hampir meninggal sebenarnya. Saya sakit karena satu depresi yang keras sekali. Selama setahun setengah saya mungkin hampir tidak bisa berbicara. Tapi pada waktu saya berada di atas ranjang kematian saya, dan waktu itu suami saya melihat saya dan mengatakan, engkau begitu kurus. Ya sudah, kalau jika engkau ingin melayani, kamu boleh pergi ke rumah sakit untuk melayani. Saya hanya ingin melayani. Saya hanya ingin pergi ke rumah sakit untuk melayani orang. Karena saya Tuhan sembuhkan saya dari penyakit saya yang tidak tersembuhkan. Saya hanya ingin melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan untuk saya bisa merasakan, boleh mencicipi sedikit penderitaan untuk saya melayani, karena saya mau mentaati firman Tuhan sebagai seorang istri yang tunduk pada suaminya. Tapi Tuhan itu setia. Kalau pelayanan itu begitu besar dan berharga, sehingga saya sampai saat ini walaupun saya sudah tua, saya sangat mengasihi Tuhan dan saya sangat mengasihi pelayanan apapun yang Dia berikan pada saya. Terutama saat ini kalau Tuhan panggil saya untuk melayani orang miskin, itu tidak mudah saudara. Tidak mudah, banyak tantangannya. Tetapi Tuhan berkata, jikalau engkau melakukan seperti yang aku kehendaki engkau melakukan, dan jikalau engkau melayani seperti orang-orang yang paling berharga di mataku, yaitu orang miskin dan orang yang terhina, maka engkau melayani aku, kata Tuhan. Saya begitu bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya pelayanan seperti ini, melayani orang yang termarginalkan, sebab saya tahu Tuhan mengasihi mereka. Tetapi di dalam pelayanan kita satu tim, kita harus selalu mengusahakan untuk kita boleh dalam hubungan satu dengan yang lain, kita boleh mempertahankan kedamaian di dalam hati kita, untuk kita boleh saling mengerti, saling perasaan. Ini ada ayat yang terakhir yang saya akan berikan pada saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 di sini katakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Itu suatu pergumulan bagaimana kita bisa menjadi seia, sekata, seperasaan bersama dengan saudara kita yang lain. Bagaimana kita bisa tetap bertahan pada saat orang berbuat jahat pada kita, pada saat kita dicaci maki, pada saat kita diancam. Tapi Tuhan katakan, jika kita mau masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Dia, kita harus rela juga masuk di dalam penderitaan bersama Dia, di dalam pelayanan. Sebab pada saat kita sudah melewati penderitaan itu, maka Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang terakhir, hampir ayat terakhir, ayat yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya. Apapun yang kita lakukan, jika bagi Dia dengan hati yang tulus ikhlas, mengasihi Dia dan melayani seperti kita melayani Dia, saudara hanya tinggal menghubungkan. Kalau saudara melayani biasa, bisa jengkel saudara bisa jengkel kepada orang yang saudara layani, saudara juga bisa jengkel kepada orang yang sesama pelayan. Tapi kalau saudara menanamkan ini di dalam hati saudara, apapun yang saudara lakukan dengan tulus ikhlas seperti kepada Tuhan, dan lihatlah dari Tuhan saudara bisa merasakan upahnya. Kalau di dalam dunia ini saya boleh merasakan satu kedamaian, satu sukacita, dan satu kepuasan yang luar biasa. Terlebih nanti apa yang Dia sediakan di surga bagi kita semua yang dengan setia mau melayani Tuhan. Untuk penutupnya saya akan membacakan sebuah syair. Syair ini adalah syair seperti Tuhan meminta kepada saudara untuk memberikan hatimu kepada Dia. Dia yang sudah mati untuk memurnikan hati kita. Dia yang sudah memandikan kita dengan air firman-Nya, menguduskan kita. Mengapa? Untuk satu ketika menghadapkan diri kita di hadapannya sebagai pengantin perempuannya yang sangat dikasihinya, untuk bisa berada bersama dengan Dia selama-lamanya.
Apakah kita mau memberikan hati kita seutuhnya kepada dia, seperti dia memberikan hatinya seutuhnya kepada kita waktu dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti tadi yang telah saya katakan, bagaimana kita bisa mempunyai keberanian untuk menghadap kepada Allah kalau kita tidak mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Dan hati yang tulus dan ikhlas itu hanya baru dapat kita dapatkan jika kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi dia, dan kita mentaati dia, dan kita mau melakukan kehendaknya, dan kita tidak menyimpan di dalam hati kita hal-hal yang duniawi, yang najis, dan yang lain-lainnya, tetapi sebaliknya kita menjaga hati kita, sebab hati kita itu merupakan suatu tempat yang kudus di mana Allah bertahta. Untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya akan membacakan kepada saudara sebuah syair yang sudah sangat berbicara kepada saya pada waktu yang lampau sekali, bagaimana saya harus memelihara hati saya untuk dia, di hadapannya dia dengan tulus dan ikhlas. Judul syair yang akan saya bacakan pada saudara, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris yang kuno sebenarnya, tetapi syair ini telah berbicara begitu banyak di dalam hati saya dan mengubahkan saya, sikap hati saya terhadap Tuhan. Bagaimana saya harus memberikan hati saya yang tulus dan ikhlas sepenuhnya kepada dia. Anggaplah pada saat saudara mendengar syair ini, sepertinya Tuhan berbicara kepada saudara dan pada kita sekalian, bagaimana dia sangat mendambakan hati saudara yang utuh diserahkan kepada dia. Jadi judul dari syair ini adalah Berikanlah Aku Hatimu. Berikanlah aku hatimu seperti aku memberikan hatiku kepadamu. Atau setidaknya berikanlah hatimu seperti aku memberikan hatiku kepadamu saat aku menebusmu, untuk menjadikan engkau menjadi milikku. Aku tidak membelah hatiku waktu aku mati untukmu, namun sepenuhnya aku menyerahkan hatiku kepadamu untuk membebaskan engkau dari segala macam dosa. Namun apabila engkau hanya membagi sebagian hatimu untukku, sebagian hatimu itu berarti hati yang mati bagiku. Hati yang hidup bagiku hanyalah hati yang seutuhnya diberikan kepadaku. Ya, hanya untukku seorang. Karena apakah arti sebuah tubuh yang tidak berkepala? Sebab tubuh yang tidak berkepala itu seperti hati yang mati, karena hati itu terbelah menjadi dua. Namun yang lebih menyakitkanku ialah bahwa engkau menahan bagian dari hatimu, dan engkau memberikan bagian dari hatimu yang engkau tahan dariku, engkau persembahkan kepada lawanku, pada musuhku, padahal itu yang menyebabkan segala masalahmu. Bukankah aku telah mempertunangkan engkau dengan diriku sendiri? Dan akankah iblis dan dunia menginjak-injak hakku di depan mataku? Berikanlah seluruh hatimu kepadaku, dan jangan kau berikan, atau jangan kau berikan itu sama sekali. Aku telah menciptakan segalanya, dan sepenuhnya aku berikan kepadamu. Aku memberikan semuanya agar aku dapat memiliki hatimu seutuhnya. Jika aku harus kehilangan, lebih baik aku memilih untuk meninggalkannya, atau berikan hatimu seutuhnya padaku. Peliharakanlah hatimu dan berikanlah itu seutuhnya kepadaku. Syair ini berbicara begitu dalam hati saya. Sepertinya kalau saya memiliki seorang suami. Suami saya itu sangat mengasihi saya. Suami saya menyediakan rumah bagi saya. Dia mencukupi segala apa yang saya butuhkan. Dan dia bahkan mengorbankan dirinya untuk saya. Tetapi celakalah saya kalau saya harus membuka pintu rumah saya dan memasukkan musuh dari suami saya untuk masuk ke dalam rumah saya
dan untuk membunuh suami saya. Saudara bisa membayangkan, bukankah itu yang sering kita lakukan terhadap Tuhan? Jika dalam hati kita Tuhan bertakhta, bukan aku yang bertakhta, sebab aku tadi sudah akan tinggalkan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Bukan aku yang bertakhta, tetapi Tuhan yang bertakhta. Tetapi jikalau kita membenci seseorang, itu seperti kita membuka hati kita untuk musuh dari Tuhan. Tuhan dapat hidup bersama-sama dengan kesedihan, dengan penderitaan kita. Tapi Tuhan yang adalah kasih tidak bisa hidup bersama-sama dengan kebencian. Saya melihat seperti dari penjelasan yang saya katakan tadi, sepertinya kalau saya memasukkan musuh suami saya ke dalam rumah saya yang akan mencelakakan dia, saya seperti mengusir suami saya keluar. Begitu mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan berpesan, jagalah hatimu, simpanlah, peliharakanlah hatimu dengan penuh waspada, dan jangan izinkan segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang jahat, dendam, amarah, pikiran, hati yang keras untuk berada di dalam hatimu, supaya kita bisa tetap memberikan hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan, dan dengan demikian kita akan bisa menghadap takhta hadiratnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nanti di dalam sesi yang ketiga saya juga akan membahas bukan saja di dalam keluarga kita atau pernikahan kita, tetapi ketulusan hati kita juga harus dibawa ke pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pekerja? Bukan kita akan hamba, kan katakan pekerja atau staf yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa bekerja dengan tulus dan ikhlas, supaya Tuhan itu menyertai dan memberkati pekerjaan saya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara bisa lihat bahwa kita tidak harus mempunyai hati yang tulus ikhlas terhadap Tuhan di dalam keluarga kita, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita harus bertindak sebagai seorang pekerja, sebagai seorang staf, bawahan yang memiliki atasan, bagaimana sikap kita. Kita juga harus memiliki sikap dari Kristus, yaitu kita sebagai seorang hamba, kita harus taat kepada atasan kita, dan kita melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Jika kita melakukan dengan takut akan Tuhan, walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita, maka kita akan bisa bekerja dengan hati yang tulus, dengan kejujuran, dengan integritas, dengan ikhlas, dan dengan kemurnian hati, dan tidak mempunyai motivasi apa-apa, apalagi untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau melakukan korupsi dan yang lain-lainnya. Maka kita akan menjadi seorang hamba atau bekerja di dalam satu perusahaan yang memuliakan Tuhan. Sebaliknya, jika kita adalah tuan-tuan atau majikan atau atasan, kita juga tidak bisa memperlakukan bawahan kita secara semena-mena, sebab kita juga adalah hamba di hadapan Tuhan. Jadi jika kita harus melakukan dengan bijaksana terhadap mereka yang berada di bawah kita. Jadi ini adalah apa yang akan saya bahas di dalam sesi yang ketiga, juga di dalam pelayanan, bagaimana kita harus bertindak satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan bersama-sama. Yang menyatakan hati Tuhan, betapa dia mendambakan untuk mendapat hati saudara yang utuh, yang ingin dia kuduskan, yang dia miliki sendiri, karena dia ingin bertakhta di dalam hati saudara. Dan hati kita adalah takhta Tuhan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia ini pada saat kita masih hidup di dalam dunia. Sebab itu jagalah hati saudara sekalian dengan penuh kewaspadaan, karena dari dalamnya mengalir air kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati.